Selamat malam Ibu, saya Claudian di Sarjana Taringan dengan NIM 10224004 akan mempresentasikan jenis data dan sumber data. Pengertian data. Data merupakan komponen yang krusial sehingga dalam perjalanannya data dapat dikumpulkan harus memenuhi syarat pada pemeriksaan keabsahan data. Data dapat diartikan sebagai serangkaian fakta atau sengkumpulan keterangan tentang sesuatu hal, objek, ide, situasi maupun kondisi, peristiwa ataupun fenomena yang dapat digunakan untuk menyusun informasi yang bermakna dan lebih mudah dimengerti oleh pembacanya. Data dapat berupa kata-kata, kalimat, gambar, grafik, warna, simbol, huruf, angka, dan juga yang dalam bentuk audio dan yang lainnya. Manfaat dan fungsi data sebagai suatu acuan kegiatan, yang berarti dengan adanya data dapat digunakan sebagai acuan ataupun tolak ukur untuk membuat sebuah kegiatan tertentu yang kita inginkan. Baru sebagai dasar perencanaan. Dalam membuat sebuah perencanaan sangat penting untuk menggunakan parameter yang akurat. Lalu dasar untuk membuat keputusan. Berarti dengan adanya data, seseorang bisa membuat keputusan terbaik pada suatu permasalahan yang ada. Dan terakhir sebagai bahan untuk evaluasi. Data berperan sebagai bahan untuk mengevaluasi dari hasil kerja maupun kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi tertentu. Jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kualitatif, yang di mana data ini berbentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air minum dalam kemasan, anggapan para ahli terhadap psikopat, warna, merah, hijau, biru, kuning, hitam, dan lain-lain, dan sebagainya. Data kualitatif secara sederhana dapat disebut sebagai data yang bukan berupa angka. Ciri utama data kualitatif didapat dengan cara menghitung, sehingga tidak memiliki nilai desimal. Selain itu, data kualitatif memiliki ciri-ciri yang tidak dapat dilakukan operasi matematika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh data kualitatif adalah data gender, data golongan darah, data tempat tinggal, ataupun jenis pekerjaan. Contoh data kualitatif. Data kualitatif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah jenis data kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, atau membedakan objek. Data nominal, data yang paling rendah dalam level pengukuran data. Semua data memiliki posisi setara, dalam arti tidak ada yang memiliki tingkat yang lebih ataupun kurang dibandingkan dengan data yang lain. Jenis data nominal tidak dapat memiliki jarak, urutan, dan titik origin. Data ordinal adalah jenis data kualitatif namun memiliki level lebih tinggi dari data nominal. Data ordinal memiliki karakteristik nominal tapi terdapat perbedaan derajat, urutan, atau peringkat dalam objek tersebut. Contoh data kualitatif, misalnya seorang pelanggan datang ke klinik A untuk dipijat. Pada klinik A tersedia 3 layanan yang berbeda, yaitu pijat refleksi, pijat shiatsu, dan pijat spa. Setelah menjalani 3 layanan tersebut, pelanggan diminta untuk menilai kualitas masing-masing layanan tersebut. Pilihan kualitasnya sebagai sangat memuaskan, memuaskan, cukup memuaskan, tidak memuaskan, dan sangat tidak memuaskan. Pelanggan memberi penilaian bahwa kualitas pijat refleksi memuaskan dan sangat memuaskan untuk layanan pijat shiatsu dan pijat spa. Yang kedua, data kuantitatif. Dengan metode ini berarti peneliti yang telah memiliki kaidah-kaidah ilmiah yang konkret ataupun empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode kuantitatif juga ada disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan sebagai iptek baru dengan data penelitian yang berupa angka-angka ataupun analisis statistik. Data kuantitatif merupakan penelitian populasi atau sampel tertentu dalam pengambilan secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen analisis data bersifat statistik.
atau data kuantitatif. PNJA memiliki 3 layanan pijat dengan harga yang berbeda. Untuk pijat refleksi harganya 50.000 per jam, pijat shiatsu harganya 80 per jam, dan layanan yang ketiga pijat dan spa harganya 120.000. Data numerik. Data numerik ialah data kuantitatif di mana atribut yang memiliki tipe numerik. Data ini memiliki rentang nilai yang sangat berbeda pada masing-masing atributnya, atau dengan kata lain, satuan setiap atribut berbeda sehingga dilakukan standarisasi. Sebagai contoh, atribut IPK memiliki nilai rentang antara 0 sampai dengan 4, sedangkan SKS memiliki rentang nilai 3 sampai 175. Nilai atribut tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan yang dapat mengacu hasil perhitungan proximity antar data objek. Oleh karena itu, perlu dilakukan standarisasi terhadap semua atribut sehingga setiap atribut memiliki kontribusi secara proporsional terhadap hasil akhir suatu proses data mining. Dalam suatu data numerik, kadang-kadang terdapat atribut yang memiliki nilai dengan rentang yang sangat berbeda dengan atribut dengan yang lain, atau dengan kata lain, memiliki satuan yang berbeda. Data diskrit adalah data kuantitatif yang disebut dengan data nominal. Data diskrit ini data yang diperoleh sebagai hasil penghitungan atau pembilang, bukan hasil dari pengukuran. Data ini digunakan untuk mengklasifikasikan objek-objek amatan atau kejadian dalam kelompok kategori klasifikasi tertentu dengan menghitung untuk menunjukkan kesamaan ataupun perbedaan ciri-ciri tertentu dari objek. Data diskrit adalah data yang hanya bisa mengambil nilai tertentu dan tidak bisa dibagi menjadi nilai yang lebih kecil yang bermakna. Data ini biasanya berbentuk bilangan bulat dan dihitung, bukan diukur. Ciri-ciri data diskrit yang pertama berbentuk bilangan bulat, tidak memiliki desimal. Yang kedua, tidak bisa dibagi menjadi pecahan yang lebih kecil secara bermakna. Yang ketiga, dihitung bukan diukur. Data kontinum. Data ini adalah yang diperoleh dari hasil pengukuran, yaitu data yang besarannya dapat menempati semua nilai yang ada di antara dua titik. Data semacam itu mempunyai ciri adanya kesinambungan antara suatu bilangan dengan bilangan lain. Bilangan-bilangan itu harus ditempatkan pada skala bilangan, maka kedudukan suatu bilangan pada skala itu bersambung dengan satu sama lain. Kesinambungan ini dapat diuji melalui bisa atau tidaknya menempatkan bilangan rasional atau desimal antara satuan-satuan bilangan tersebut. Data ini terbagi dalam 3 jenis, yaitu data ordinal, yang itu data yang berjenjang atau bertingkat ataupun berbentuk peringkat. Dalam data ordinal biasanya makin kecil angkanya akan semakin tinggi nilainya. Yang kedua, data interval, data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai 0 absolut ataupun mutlak pada data ini. Walaupun datanya 0, tapi masih mempunyai nilai. Dalam penelitian sosial yang instrumennya menggunakan skala Likert. Ketiga, data rasio. Data yang ini jaraknya sama, memiliki nilai 0 absolut. Jadi kalau 0 ya berarti tidak ada apa-apanya. Data hitung itu adalah hasil dari perhitungan atau jumlah tertentu. Yang termasuk dari data hitung ini yaitu persentase dari jumlah tertentu. Contohnya data hitung adalah rekam medis, informasi kesehatan, mencakup informasi yang dapat dihitung dan dinyatakan dalam angka bulat. Beberapa contoh spesifiknya itu jumlah rak penyimpanan. Dalam konteks penyimpanannya ini, menghitung beberapa banyak rak yang dibutuhkan untuk menyimpan dokumen berdasarkan jumlah dokumen dan kapasitas rak. Sebagai contohnya, ya satu rak dapat menyimpan 2.286 dokumen. Dengan total dokumen yang perlu disimpan adalah 15.439, maka perhitungan kebutuhan rak adalah 15.439 dibagi 2.286. Jadi ada 7 rak. Data ukur. Data ukur adalah data yang diperoleh melalui pengukuran dan biasanya memiliki sifat kontinu, yang artinya memiliki nilai dalam rentang tertentu, pecahan ataupun desimal. Ciri-cirinya memiliki nilai desimal ataupun pecahan, dapat diukur menggunakan alat ukur seperti timbangan, penggaris, termometer, dan lain-lain. Bersifat kontinu, yang berarti nilainya ini dalam rentang tertentu tanpa loncatan. Contohnya dalam rekam medis ini cakup informasi yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka, yaitu tinggi badan pasien yang dapat diukur dalam sentimeter ataupun meter, misalnya 170 cm ataupun 1,70 meter. Jenis-jenis data berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada data epidemiologi. Ini biasanya digunakan sebagai cabang ilmu kedokteran menangani populasi, bukan individu. Sementara dokter di rumah sakit mempertimbangkan
pengobatan dan saran terbaik untuk diberikan kepada setiap pasien tersebut adalah dapat sembuh. Epidemiolognya mempertimbangkan saran apa yang harus diberikan kepada masyarakat umum untuk mengurangi beban penyakit secara keseluruhan. Namun karena hubungannya dengan agregasi ataupun orang ini, epidemiologi ini merupakan cabang ilmu statistik terapan. Yang kedua, data klinis. Data klinis sebagai data hasil pemeriksaan pasien, pengobatan, perawatan yang dilakukan praktisi kesehatan dan penunjang medis terhadap pasien rawat inap maupun rawat jalan. Data yang terakumulasi dalam rekam medis merupakan basis data yang dibedakan dalam jenis data yang diinginkan dan fungsi kegunaannya sehingga menghasilkan beragam bagian data ataupun informasi. Yang ketiga ada data administrasi, berasal dari secara etimologinya yaitu administration dalam bahasa Inggris dengan bentuk infinite-nya to administer yang diartikan sebagai to manage atau mengelola. Administrasi juga dapat berasal dari bahasa Belanda yaitu administrator yang berarti pengertiannya mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen SDA. Yang pengertian tersebut administrasi mempunyai pengertian dalam arti sempit dan arti yang luas. Arti sempitnya administrasi diartikan sebagai ketatausahaan. Sumber data. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu individu atau kelompok. Peneliti menggunakan ini untuk mengumpulkan data primer seperti wawancara, observasi, dan survei. Wawancara metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data primer, di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban. Yang kedua, data sekunder. Penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, artinya datanya tidak dikumpulkan oleh penelitian, melainkan dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, ya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya, buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah. Yang ketiga, data tersier. Data tersier ini penelitian yang berfungsi sebagai penunjang untuk mendukung bagi data primer dan sekunder. Data yang diperoleh tidak langsung terkait dengan fenomena yang diteliti, tetapi masih memiliki keterkaitan yang relevan. Soal kasus. Seorang analisis data sedang memeriksa data sel penjualan produk di sebuah toko selama 6 bulan terakhir. Berikut adalah penjualan dalam ribuan unit untuk setiap bulan. Januari 120, Februari 135, Maret 150, April 160, Mei 145, Juni 130. Apa nilai rata-rata penjualan selama 6 bulan tersebut? Pembahasannya. Untuk menghitung rata-rata, jumlahkan semua nilai penjualan dan bagi dengan jumlah bulan. Rata-rata 120 tambah 135 tambah 150 tambah 160 tambah 145 ditambah 130 dibagi 6. Jadi 840 per 6 sama dengan 140. Jadi jawabannya adalah B, 140. Yang kedua, seorang peneliti sedang menganalisis jumlah buku yang dipinjamkan oleh pengunjung di sebuah perpustakaan dalam 5 hari berturut-turut. Data jumlah buku yang dipinjamkan dalam satu buku adalah Senin 5, Selasa 8, Rabu 5, Kamis 7, Jumat 10. Berapa nilai rata-rata jumlah buku yang dipinjamkan selama 5 hari tersebut? Pembahasannya, untuk menghitung rata-rata, jumlahkan semua nilai dan dibagi dengan jumlah hari, yaitu 5 tambah 8 tambah 5 tambah 7 tambah 10 bagi 5, jadi 35 per 5 sama dengan 7. Jawabannya adalah B. Yang ketiga, seorang analisis data sedang memeriksa data suhu udara dalam derajat Celcius yang tercatat selama 7 hari berturut-turut di sebuah kota. Berikut adalah data suhu udara yang tercatat, yaitu Senin 27,5, Selasa 28,2, Rabu 29, Kamis 30,5, Jumat 31, Sabtu 30, Minggu 29,8. Berapa nilai rata-rata suhu udara selama 7 hari? Pembahasannya, untuk mengetahui rata-rata, jumlahkan semua nilai suhu dan bagi dengan jumlah hari.
Dapat rata-rata 27,5 tambah 28,2 tambah 29 tambah 30,5 tambah 31 tambah 30 tambah 29,8 dibagi 7, yaitu 25 per 7, yaitu 29,29. Jadi karena jawaban yang paling dekat adalah B, 29. Sekian Bu, pemaparan presentasi dari saya. Terima kasih Bu.